Jadi saya baru aja buka, Pak Amin, bahwa waktunya perubahan sudah tiba karena kondisi objektif sudah matang. Negaranya juga bukan negara hukum, negara kekuasaan. Bukan hanya negara kekuasaan, Pak Amin, negara kekuasaan keluarga. Rata-rata teman-teman yang di sini itu track recordnya jelas sekali dalam memperjuangkan keadilan, dalam memperjuangkan kebenaran, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Prihatin, karena setiap berapa tahun kita ngomongin KKN lagi. Mas Amin kan nggak enak, 25 tahun yang lalu ngomong KKN, hari ini ngomong KKN pula gitu loh. Nah, hari ini perubahan sudah tiba. Kenapa saya yakin perubahan sudah tiba? Karena kondisi objektifnya itu sudah matang. Kalau kondisi objektifnya belum matang, biar kita semangat, biar kita all out, tetap aja tidak terjadi. Apa itu kondisi objektifnya? Rakyat susah banget hari ini. 40% miskin. Nah, yang kedua, semuanya serba mahal. Makanan, semua harga naik. Pendidikan juga mahalnya ampun. Itu Jaya Suprana telepon saya. Dia dihubungi sebanyak orang yang minta tolong supaya dibantu bisa supaya bayar uang pangkal anaknya yang SD SMP, dan mereka nggak mampu. Udah jual ini, gadein, Pak Jaya ambil aja nih apa gitu Pak. Jadi segitunya. Yang ketiga, hukumnya, kita kan Republik Indonesia dibangun sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jeleknya ini malah negara kekuasaan keluarga gitu loh. Ya. Lebih rendah lagi levelnya. Amin. Mas Amin. Ya, Pak Amin. Silakan Mas Amin. pakai topinya. Ya. Mas Amin di sini, Mas Amin. Ya. Aturin kursi, ada David kursi. Sudah. Ya, terima kasih. Ya. Ini Bandung. Yang jauh-jauh di Bandung. Hah? Saiful Jamal. Saiful Jamal jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih. Jadi saya baru aja buka, Pak Amin, bahwa waktunya perubahan sudah tiba karena kondisi objektif sudah matang. Apa itu? Karena rakyat susah banget. 40% rakyat kita statusnya miskin. Di bawah betul-betul nggak ada uang. Karena uangnya disedot untuk bayar cicilan utang, pokoknya 400 triliun. Untuk bayar bunganya 380 triliun. 1 tahun itu uang yang disedot 780 triliun, sepertiga dari APBN. Caranya nyedot gimana? Surat utang negara nawarin bunga 6,5%. Bank cuma nawarin bunga 1-2%. Jadi yang punya uang, lembaga keuangan pada beli sun semua. Kalau dikatakan hutang nggak ada efeknya, yang ngomong itu perlu kuliah ekonomi lagi. Semester pertama pula lagi. Namanya Peter Gunda ini. Jangan jemput nama-nama lah. Banyak yang kita harus kuliahin semester 1. Karena kalau uang itu beredar di masyarakat,
dia memperkuat konsumsi masyarakat. Begitu disedot sama pemerintah untuk bayar uang, konsumsi masyarakat pasti turun. Di bawah tuh betul-betul nggak ada uang. Yang paling bawah hidup dari pinjol. Yang menengah punya harta, punya aset, punya tanah, punya mobil, di sekolahin semua. Cuma oligarki aja yang pesta. Nah, negaranya juga bukan negara hukum, negara kekuasaan. Bukan hanya negara kekuasaan, Pak Amin. Negara kekuasaan keluarga. Itu mengkhianati cita-cita kemerdekaan kita. Nah, teman-teman, hari ini berkumpul tokoh-tokoh yang sudah proven, bukan aktivis, ya, yang sekali-kali nongol terus klaim begini begitu. Rata-rata teman-teman yang di sini itu track recordnya jelas sekali dalam memperjuangkan keadilan, dalam memperjuangkan kebenaran, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang pertama Mas Amin, tokoh reformasi. Siapa yang nggak kenal? Pak Amin hari-hari ini turun gunung lagi. Itu artinya yang kuasa mesti waspada. Nah, di sebelah saya adalah Letnan Jenderal Soeharto, Komandan Marinir. Kalau tidak ada Pak Harto, belum tentu Pak Harto jatuh suatu waktu. Saya pada waktu 97-98 penasihat Angkatan Bersenjata. Semua jenderal, teman, murid. Nanya pada waktu itu, Pak Ramli, gimana ya? Ini ada rame-rame mahasiswa. Saya harus ngapain ya? Saya tanya balik, kamu berani nggak ambil resiko dipecat, dipenjarain kalau tidak ngikutin perintah? Kalau berani, bantu mahasiswa. Tapi kalau nggak berani, mahasiswa lagi rame demo di situ, kamu pura-pura lihat aja ke sebelah. Kebanyakan milih yang kedua. Hanya sedikit yang milih bersama-sama mahasiswa. Salah satu Jenderal Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Mahasiswa ditemenin, kalau ada yang galak sama mahasiswa dia bela. Nah, hebatnya Pak Harto, hari ini dia mau ikut lagi berjuang sama kita. Berarti ada yang nggak benar. Masih jilid 2. Masih reformasi jilid 2. Nah, yang kedua yang kumisnya gede. Kalau Jokowi takut sama orang kumis gede. Mas Sunarko, bekas Komandan Marinir. Kopassus, sorry. Majen Sunarko, orangnya juga berani, ya kan? Hilang-hilangan, ya kan? Dan hari ini bersama-sama kita. Kemudian yang tenang orangnya pakai baju hitam, ini Profesor Budi Jatmiko, Ketua Asosiasi Universitas Swasta. Hari ini universitas negeri dosen-dosennya kebanyakan tidur, nggak berani menyatakan kebenaran karena mereka bertindak hanya sebagai birokrat, bukan sebagai dosen akademik yang berintegritas. Yang berani selama 2 tahun terakhir adalah universitas-universitas swasta. Ketuanya Profesor Budi Jatmiko. Anggotanya banyak sekali, berapa ratus Pak? 4.700 rektor di seluruh Indonesia. Tadinya Pak Budi dan kawan-kawan sejak beberapa tahun yang lalu tentu dukung Pak Jokowi. Tapi sejak COVID, makin lama kawan-kawan rektor makin mikir. Karena
50% mahasiswa di universitas swasta kagak mampu bayar. Kalau universitas negeri mau ekonomi rusak atau apa, tenang aja, ada duit negara kan. Kalau swasta kan jelas, begitu mahasiswa kagak bayar, mau ngecat kasihan, akhirnya tutup mata aja mahasiswa yang nggak bayar. Tapi makin lama yayasannya, universitasnya makin bleeding. Itulah kenapa Profesor Budi Jatmiko dan kawan-kawannya para rektor swasta hari ini akan bersama-sama kita. Nah, yang satu lagi ini kalau nggak Badung namanya bukan musim agung. Konsisten memperjuangkan demokrasi, melawan ketidakbenaran sejak puluhan tahun. Kemudian saya nggak boleh lupa ibu-ibu, ya, yang emak-emak, yang berani. Kalau polisi, ya kan, kapten pernah cerita sama saya, itu kok dibiarin sih, ibu-ibu berani banget, ngomongnya juga, waduh, gawat banget. Mulur. Dia bilang, Pak, kita serba salah. Kalau kita gebukin ini emak-emak, teman-teman kita ngeledek semua. Lu beraninya sama perempuan. Pulang kita ketemu istri di rumah, istrinya marah. Pak, kamu beraninya sama perempuan. Habis itu kita ngadep ibu kita. Ibu kita marah. Saya sekolahin kamu sekolah perwira. Masa kamu bisanya cuma ngegebukin? Jadi nggak ada menangnya. Jadi saya minta kita dukungan moral luar biasa, mahasiswa, ya kan, akan nemenin kita semua. Terus yang sebelah kanan ini Pak Sasmito, dulu pejabat tinggi di Departemen Keuangan, rajin ngoprek, dia pajak. Siapa yang nggak benar bayar pajak, kemudian soal BLBI, dia bongkar habis-habisan, demo ke KPK, macam-macam, sampai pokoknya media dibayar, supaya dia nggak boleh masuk media sama sekali. Jadi biar katanya rame, yang demo dia itu beritanya kagak ada. Ya, sehingga saya sama Pak Kwek waktu itu butuhin, kita mesti bantu Sasmito, supaya media muat lagi. Apa? Kenapa? Sampai pansus BLBI. Nah, pansus BLBI yang terakhir, dia dibujukin DPD supaya bikin pansus BLBI. Dia semangat, dia siapin bahan-bahannya. Ternyata DPD pakai alat itu buat terima setoran. Makanya dia minta dibubarin aja itu panitia BLBI di DPD. Ya, kemudian Safril juga aktivis satu angkatan saya, dulu ketua Dewan Mahasiswa ITT, idenya nggak habis-habis, produktif. Kemudian Muli, ketua mahasiswa ITB angkatan 73, itu Badung-Badung semua, ya kan? Kalau ketuanya nggak Badung, mana bisa ngendaliin, ya kan? Ada banyak sekali lah yang Badung-Badung, ITB itu 73. Ya, kemudian namanya sama saya, Rizal, produktivitasnya lebih tinggi dari saya. Galak pula. Kalau nulis itu bisa 3 kali seminggu, 4 kali. Saya sih nggak sanggup, Pak Amin. Tiap hari. Nah, kemudian Marwan Batibara, siapa yang nggak kenal? Orangnya teliti, ngoprek, selalu ada argumen. Cuman dia punya kelebihan. Kalau kita kritik Jokowi, malamnya pasti ribuan buzzer nimba kita. Dia satu-satunya yang lolos loh, Pak. Jadi ada ilmu lolos buzzernya. Kasihan Gus. Abi ini ketua Ikatan Alumni ITB Perjuangan. Yang resmi namanya dipimpin oleh Ridwan Gembong, ya, pembinanya Ridwan Dalimunti. Baru aja ditangkap karena kasus korupsi.
Jadi alumni ITB itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah, dia yang putih nih. Amin. Ya. Saiful Jaman. Oh, siapa yang nggak kenal si Agang? Bahaya. Jauh dari Bandung, Bahaya. ngomongnya enak, cair, bercandanya asik, tapi tajam banget. Ya, ngeri punya nih. Apalagi yang saya harus perkenalkan? Pak Tito, ini ketua ikatan teman-teman aktivis Bandung yang lama sekali. Terus ya, Cara Bandung tuh, pakai cara Bandung tuh. Suruh berdiri tuh. Osin. setuju. Kemarin Bandung dulu. Advokat. Ubed masih berdiri. Ubed ini salah satu angkatan 98 yang konsisten bersama dengan teman kita dari Papua, Natalis Pigai. Mana dia di belakang? Ya. Ubed ini dosen pegawai negeri loh, ASN. Beraninya luar biasa. Dia yang bawa kasus dagang kekuasaannya atau trading influence ke KPK. Gibran dan Kaisang. Lawyernya mana? Satu lagi? Lagi ke belakang ya. Panggilin Ulamanya satu ulamanya Ustadz Sambo. Ustadz Sambo. Siapa nggak kenal Ustadz Sambo? Lulusan IPB. Lulusan matematika, IPB. tapi ahli agama. Wah, itu kalau udah matematika mah nggak ada lawannya tuh. Panggilin Pigai deh. Kita udah mau mulai. Ada PK. Ada Pigai. Ya. Jadi pada dasarnya kita prihatin karena setiap berapa tahun kita ngomongin KKN lagi. Mas Amin kan nggak enak, 25 tahun yang lalu ngomong KKN, hari ini ngomong KKN pula gitu loh. Dan lebih dahsyat, lebih vulgar, lebih ganas. KKN-nya KKN Ada Pak Taufik. Pak Taufik, Profesor Taufik ya. Profesor Taufik dari Ikatan Alumni UI. Ya. Itu juga konsisten memperjuangkan. Terus Baudin ya. Siapa lagi? Taufik Baudin. ya. Ya, jadi kawan-kawan, sehabis penjelasan dari beberapa kawan-kawan, kita akan ke KPK semua. Ya, minta agar KPK tidak pandang bulu untuk membongkar semua kasus korupsi dan KKN. Karena itu penyakit utama Indonesia. Ya, itu mengkhianati kemerdekaan kita. Dan yang ketiga, jangan sampai 20 tahun lagi generasi anak-anak kita ngomongin KKN lagi. Kapan Indonesia maju gitu loh. Ya, jadi kita akan tegas minta sama KPK.